Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Natalia Desiana Naiktiasbano, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 LPTK Universitas Nusa Cendana. Saya akan memaparkan pameran mengenai modul ajar yang saya gunakan dalam pelaksanaan PPL 1 di SMA Negeri 3 Kupang. Yang akan saya paparkan di sini adalah komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam modul ajar. Seperti yang kita ketahui, ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran-lampiran. Nah, yang pertama adalah informasi umum. Dalam modul ajar yang saya gunakan, yang pertama adalah identitas penulis. Identitas penulis di sini tertulis adalah Natalia Desiana Naiktiasbano SPD, saya sendiri. Yang kedua adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikannya adalah SMA Negeri 3 Kota Kupang. Mata pelajaran yaitu mata pelajaran fisika tahun pelajaran 2022-2023. Nah, yang berikutnya adalah kelas atau fase. Di sini kelasnya kelas 11 dan fasenya yaitu fase F. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Yang berikutnya adalah kompetensi awal. Kompetensi awalnya yaitu berdasarkan observasi dari nilai-nilai sebelumnya yang digunakan untuk pembagian kelompok. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Ini terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya adalah bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah elektronik, dalam hal ini LCD dan laptop. Yang berikutnya yaitu alat-alat yang digunakan dalam praktikum, yaitu keran air, botol air, stopwatch, dan juga gambar yang digunakan untuk pengamatan. Berikutnya adalah target peserta didik. Target peserta didik di sini yaitu peserta didik reguler. Model pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran adalah guided inquiry. Berikutnya adalah pemahaman sains. Pemahaman sains yang harus didapat peserta didik setelah melalui proses pembelajaran ini, yaitu mereka memahami tentang konsep fluida ideal dan juga memahami konsep debit air fluida. Keterampilan proses ini didapat dari melaksanakan praktikum dan mengerjakan LKPD. Yaitu yang pertama, mengamati fenomena yang terjadi. Dalam pembelajaran ini mereka mengamati air yang keluar dari keran air, gambar air yang keluar dari keran air. Yang berikutnya adalah mempertanyakan dan memprediksi fenomena. Di sini fenomena tadi adalah gambar keran air yang keluar dari keran air. Mereka mempertanyakan apa yang menyebabkan keran air tersebut dapat mengeluarkan air, dan memprediksi di sini mereka memberikan hipotesis atau jawaban sementara. Yang ketiga, mereka memproses, mengaitkan data dan informasi hasil percobaan tentang debit aliran fluida. Yang berikutnya adalah menyajikan laporan hasil eksperimen debit aliran fluida dan mengkomunikasikan hasil eksperimen yang didapatkan di dalam kelas. Capaian pembelajaran di sini yaitu fase F, peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip fluida. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memformulasikan dan menerapkan persamaan debit aliran fluida untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna yang didapat peserta didik setelah mempelajari konsep ini adalah debit aliran fluida merupakan volume aliran air per satuan waktu. Pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu mengisi air dalam sebuah bak penampung? Apakah kamu mengecek secara berkala untuk melihat keadaan air dalam bak? Ataukah kamu pakai cara cerdas untuk mengeceknya? Cara cerdas apa yang kamu gunakan? Persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran di sini yaitu LKPD dan juga alat-alat praktikum.
Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan pendahuluan dengan alokasi 10 menit. Nah, yang pertama adalah guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Kemudian memulai proses pembelajaran dengan doa dengan profil pelajar Pancasila yang ditampilkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang berikutnya adalah guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang selanjutnya adalah guru memberikan apersepsi. Apersepsi di sini adalah guru menanyakan tentang fluida statis yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang berikutnya adalah guru mengaitkan jawaban dari pertanyaan apersepsi sebelumnya untuk dihubungkan dengan materi hari ini, yaitu tentang debit aliran fluida. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, guru menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam satu kali pembelajaran ini. Berikutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini dengan alokasi waktu 70 menit. Guru yang pertama adalah membagi peserta didik ke dalam kelompok sesuai dengan tingkat pencapaian peserta didik dan menugaskan pengerjaan LKPD 01. Nah, sintak pembelajaran di sini yaitu guided inquiry tahap 1, observasi untuk menemukan masalah. Observasi di sini, peserta didik diminta mengamati gambar pada LKPD 1. Gambar di sini adalah gambar aliran air dari sebuah keran. Setelah itu yang kedua tahap 2, merumuskan masalah. Peserta didik membuat pertanyaan orientasi terkait masalah yang ada. Masalah di sini adalah gambar. Pertanyaan apa yang muncul ketika peserta didik melihat atau mengamati gambar. Tahap ketiga adalah mengajukan hipotesis. Peserta didik membuat hipotesis atau jawaban sementara terkait pertanyaan yang diajukan pada tahap sebelumnya. Nah, jawaban sementara ini dituangkan dalam LKPD. Tahap keempat yaitu merencanakan pemecahan masalah melalui eksperimen. Guru dan peserta didik menyiapkan alat dan bahan percobaan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Alat dan bahannya yaitu yang pertama adalah keran air, yang kedua adalah botol. Botol di sini terdiri dari 3 jenis, yaitu 1,5 liter, 600 ml, dan 350 ml. Kemudian stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu. Tahap kelima yaitu melaksanakan eksperimen. Peserta didik diminta untuk melakukan percobaan tentang debit aliran fluida air keran sesuai dengan LKPD 01 yang telah dibagikan. Tahap keenam yaitu melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Peserta didik mengamati dan mencatat hasil percobaan. Profil pelajar Pancasila yang ditampilkan yaitu bergotong royong. Di sini yang dicatat peserta didik adalah volume, di sini volume botol, dan juga waktu yang digunakan sampai volume botol tersebut terisi penuh. Tahapan yang ketujuh adalah analisis data. Dari tabel hasil pengamatan yang telah didapatkan, peserta didik mengolah data, menganalisis data dari setiap pengamatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Di sini, profil pelajar Pancasila yang ditampilkan adalah berpikir kritis. Selanjutnya, peserta didik mengolah data hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel dan membuat kesimpulan. Peserta didik berdiskusi dan menganalisis data sesuai hasil pengamatan. Tahapan ke-8 penarikan kesimpulan. Masing-masing kelompok melaporkan atau menyampaikan hasil percobaan dan diskusi kelompok di depan kelas. Yang berikutnya adalah kelompok lain menambahkan dan memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan kepada kelompok yang menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Profil pelajar Pancasila yang ditampilkan adalah mandiri dan bernalar kritis. Bagian selanjutnya adalah bagian penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari tersebut. Yang kedua, guru memberikan asesmen formatif dan juga refleksi dari peserta didik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, guru menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam. Komponen selanjutnya adalah asesmen.
Asesmen formatif digunakan untuk menilai kemampuan kognitif peserta didik. Yang berikutnya adalah asesmen afektif atau sikap. Di sini profil pelajar Pancasila yang ditampilkan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Yang berikutnya bernalar kritis dan mandiri. Yang berikutnya adalah asesmen untuk menilai kemampuan psikomotorik atau keterampilan. Di sini yang ditampilkan melalui praktikum, diskusi, dan juga presentasi yang dilakukan di depan kelas. Komponen berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Remedial merupakan pemberian bimbingan secara kelompok. Kelompok yang digunakan tetap seperti pada kelompok diskusi dengan materi yang sama. Peserta didik akan diberi tugas tambahan dengan cara membuat soal tentang debit sebanyak-banyaknya. Berikutnya adalah pengayaan untuk peserta didik yang sudah mampu di masing-masing kelompok. Untuk peserta didik yang sudah mampu di masing-masing kelompok, guru akan memperdalam penguasaan materi dengan melakukan kegiatan tutor sebaya. Masing-masing anggota kelompok saling bertukar informasi berdasarkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Khusus untuk kelompok 4, guru memberikan tugas mengenai materi selanjutnya, yaitu asas storytelling. Refleksi, pertanyaan refleksi di sini untuk peserta didik dan guru. Komponen selanjutnya adalah refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik dapat kita lihat bersama di slide dan juga pertanyaan refleksi untuk guru. Komponen berikutnya adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, bahan bacaan di sini buku fisika kelas 11 penerbit Erlangga, BSE, bahan ajar, gambar pengamatan, dan berbagai sumber lainnya dari lingkungan sekitar. Komponen berikutnya adalah glosarium. Fluida dinamis adalah fluida atau zat alir yang bergerak. Debit merupakan volume aliran air yang mengalir per satuan waktu. Komponen selanjutnya adalah daftar pustaka, bisa lihat pada layar. Nah, di sini adalah lampiran. Komponen terakhir yaitu lampiran. Di sini adalah ada LKPD. Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, lampiran selanjutnya adalah perangkat asesmen. Yang pertama asesmen formatif. Asesmen formatif di sini untuk menilai kemampuan atau pengetahuan peserta didik, pengetahuan kognitif peserta didik. Teknik penilaian di sini dengan tes tertulis. Bentuk instrumennya adalah uraian. Kisi-kisi ada indikator pencapaian. Kategori di sini yaitu tingkat kognitifnya dan butir soal. Ada 4 butir soal. Nah, di sini ada instrumen tes formatifnya, ada indikator, soal, jawaban, dan skor. Ada juga nilai kognitif ini didapat dari skor yang didapat peserta didik dibagi dengan skor total, yaitu di sini adalah 35 dikalikan dengan 100. Di sini setelah mengalikan semuanya akan mendapatkan nilai tugas dari peserta didik. Yang berikutnya adalah asesmen keterampilan proses. Yang berikutnya adalah indikator. Indikator di sini adalah mengamati, bertanya, memprediksi, eksperimen, dan mengkomunikasikan. Kriteria penskoran dapat teman-teman lihat di slide. Berikutnya adalah asesmen sikap. Asesmen sikap di sini yang seperti saya jelaskan sebelumnya didapat dari profil pelajar Pancasila yang terlihat dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu bernalar kritis. Kriteria penilaiannya ada mandiri, bergotong royong, dan berakhlak mulia. Kriteria penskorannya juga terlampir. Selanjutnya, lampiran yang berikutnya adalah bahan ajar tentang fluida dinamis. Komponen selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini yaitu yang pertama gambar untuk kegiatan mengamati. Di sini yang kita lihat ada keran air. Yang berikutnya adalah botol bekas yang bisa kita temui di mana saja. Nah, botol di sini ada botol 1,5 liter, 600 ml, dan juga botol 350 ml. Di sini stopwatch, yang berikutnya stopwatch
Stopwatch di sini untuk mengukur waktu, bisa menggunakan HP dari peserta didik. Nah, keran air di sini tersebar di beberapa titik di sekolah sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengakses keran air untuk melakukan praktik. Ya, demikian media pembelajaran yang kami gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini. Modul ajar yang kami gunakan ini telah dilaksanakan dan direfleksikan bersama. Hasil refleksi dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan adalah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks pembelajaran, yaitu model pembelajaran guided inquiry. Dalam proses pembelajaran terlihat bahwa banyak peserta didik aktif dan antusias dalam melakukan praktikum. Nah, kesulitan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran yaitu memanajemen waktu agar proses pembelajaran lebih efektif. Masih ada beberapa peserta didik yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga saya perlu memberikan perhatian khusus bagi peserta didik tersebut. Nah, tahapan kegiatan yang perlu dilakukan adalah melakukan pretest dan posttest untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini pretest dan posttest belum sempat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini juga saya dapat mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus. Di sini solusinya adalah saya harus membagi kelompok berdasarkan tingkat pencapaian sehingga memudahkan saya dalam membimbing diskusi maupun praktikum. Peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus diberikan perhatian lebih agar mereka bisa terlibat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, hal yang perlu saya perbaiki adalah manajemen waktu sehingga semua kegiatan pembelajaran dalam RPP dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Dalam proses pembelajaran masih terdapat beberapa peserta didik yang belum aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga pada PPL 2 nanti saya lebih memperhatikan dan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan kepada peserta didik yang kurang aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Demikian pemaparan pameran modul ajar yang saya gunakan dalam pelaksanaan PPL 1 di SMA Negeri 3 Kupang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Salam.